Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami bersyukur buat kasih-Mu. Bapa kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Bapa kami bersyukur buat anugerah-Mu yang dahsyat, anugerah-Mu yang luar biasa. Di hari Natal ini Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Sampai hari ini Tuhan, di penghujung tahun ini, Tuhan kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu di hari Natal ini. Berkati seluruh umat-Mu, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Ampuni yang berdosa, kuatkan yang lemah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, Bapak Ibu Gereja Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, hari ini kita boleh berada, saudaraku, haleluya, di penghujung, saudaraku, tahun 2021 di bulan Desember ini. Saudaraku, dan hari ini kita merayakan, saudaraku, hari kesukaan yang besar, hari Natal. Saya percaya gereja Tuhan, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, di hari Natal ini tema khotbah adalah beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Gereja Tuhan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudaraku, lihat Alkitab saudara dalam Lukas, saya berdoa gereja Tuhan ayat 28 sampai 30. Saudaraku, ada orang-orang, saudaraku, yang memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Lukas 1 ayat 28 sampai 30. Haleluya. Saya percaya gereja Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Lukas 1 ayat 28. Amin. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Maria terkejut mendengarkan perkataan Lalu itu. bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Apakah arti daripada salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Kata malaikat itu kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Gereja Tuhan, kasih karunia yang seperti apa? Lanjutkan terus, haleluya. Sesungguhnya engkau akan mengandung Sesungguhnya Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. dan melahirkan seorang anak laki-laki, Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. dan hendaklah engkau akan menamai dia Yesus. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, kok bisa dari saudaraku, dari wanita-wanita yang ada di dunia ini, yang pernah ada gereja Tuhan, kok bisa Maria dipilih oleh Tuhan? Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, ada dua ciri khas saudaraku gereja Tuhan yang menjadi haleluya, yang boleh kita pelajari dari Maria. Yang pertama, bahwa Maria itu adalah seorang wanita yang menjaga kekudusan. Alkitab berkata, dia adalah seorang wanita, seorang perawan, saudaraku, yang menjaga kesuciannya waktu dia bertunangan, saudaraku, dengan Yusuf. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dan saya adalah orang yang sangat diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang kedua adalah gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Maria itu adalah orang yang mudah percaya. Saudara, lihat Alkitab saudara, haleluya. Dalam Lukas pasal yang pertama ayat 35, haleluya. Lukas 1 ayat 35. Perhatikan Lukas 1:35. Jawab malaikat itu kepadanya, Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. akan disebut kudus anak Allah. Lanjutkan terus, haleluya, haleluya. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. dia pun sedang mengandung anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Haleluya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lanjutkan terus, haleluya. Kata Maria, Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Gereja Tuhan, umat yang berkati Tuhan. Poin yang pertama, saudaraku, tema khotbah hari ini beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Siapakah yang memperoleh kasih karunia di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah orang yang hatinya mudah percaya. Saudaraku, Maria, dia mudah percaya. Saudaraku, dia bisa mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal. Saudaraku, malaikat berkata bahwa engkau akan melahirkan, padahal dia belum bersuami. Gereja Tuhan dan malaikat berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria, Roh Allah akan turun atasmu, engkau akan melahirkan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Itulah sebabnya Lukas 1:45, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mudah percaya akan berbahagia seumur hidupnya.
Lukas 1:45. Lukas 1 ayat 45. Amin. Dan berbahagialah dia yang telah percaya. Dan berbahagialah dia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan. Poin yang pertama, mengapa Maria dipilih oleh Tuhan? Jawabannya adalah karena Maria adalah wanita, adalah orang yang mudah percaya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata berkali-kali kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, karena anak-anak inilah yang punya kerajaan surga. Mengapa? Karena anak-anak Bapak Ibu gereja Tuhan, dia mudah percaya. Dan yang kedua, dia percaya akan segala hal. Saudaraku, Maria, dia mempercayai sesuatu yang saudaraku secara manusia tidak masuk akal. Tetapi kepada perintah Tuhan, saudaraku, Maria tidak ragu. Itu sebabnya Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan gereja Tuhan. Mujizat, kedahsyatan, kelimpahan, kemenangan akan terjadi. Waktu engkau dan saya, hatimu mudah percaya, dan engkau akan percaya akan perintah-perintah Tuhan. Gereja Tuhan yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan, hati yang mau berkorban. Lihat Alkitab saudara, haleluya. Saya berdoa sama Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Matius pasal yang pertama ayat 19. Saudaraku, Yusuf, mengapa dipilih oleh Tuhan? Jawabannya sederhana, karena Yusuf itu adalah orang yang saudaraku, orang yang mau berkorban. Matius 1 ayat 19, haleluya. Matius 1 ayat 19. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Tidak mau mencemarkan istrinya di muka umum. Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Diam-diam saudaraku, dia ingin, haleluya, lanjutkan terus haleluya. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, Ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dan berkata, Yusuf anak Daud, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu gereja Tuhan, pengorbanan yang pertama, bahwa saudaraku Yusuf berani berkorban. Dia berani, saudaraku, mengambil Maria menjadi istrinya. Saudaraku, ini bukan perkara yang mudah. Pertama, dia akan malu kepada keluarganya. Dan kedua, ada risiko dia bisa dilempari. Saudaraku gereja Tuhan, mengapa? Karena, haleluya, bahwa istrinya, saudaraku, sudah hamil. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan, Yusuf lebih memilih, saudaraku, perintah Tuhan. Dia lebih taat kepada kehendak Tuhan, bukan kepada, saudara gereja Tuhan, kepada kemauan dia. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, yang pertama. Yang kedua, haleluya, lihat Alkitab saudara, saya berdoa gereja Tuhan, kalau saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Matius pasal yang pertama, haleluya. Matius pasal yang pertama, haleluya. Ayat yang ke-24, haleluya. Matius 1 ayat 24. Amin. Sesudah bangun dari tidurnya, Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. dia berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. tidak bersetubuh dengan dia. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan. Ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Saudaraku, Yusuf, dia mau berkorban. Saudaraku, pengorbanan yang pertama, dia mau, saudaraku, menikahi Maria, di mana Maria sudah hamil. Saudaraku, ini adalah bicara pengorbanan. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, bagaimana? Saudaraku, Matius pasal yang kedua ayat 13. Saudaraku, Yusuf itu dia mau berkorban. Matius 2 ayat 13. Haleluya. Matius 2 ayat 13. Amin. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf dalam mimpi, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. bangunlah, ambillah Maria, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana. Sampai aku berfirman kepadamu. Sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Karena Herodes akan membunuh anak itu. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan. Yang kedua, saudaraku gereja Tuhan, ini bukan perkara yang mudah. Bagaimana Yusuf, saudaraku gereja Tuhan, sebagai kepala, dia harus membawa istrinya dan membawa saudaraku anak dalam kandungan daripada Maria, saudaraku. Alkitab berkata gereja Tuhan untuk pergi ke Mesir. Saudara gereja Tuhan, berapa jauh perjalanan yang harus dia tempuh dari Bethlehem ke Mesir? Itu bukan jarak yang begitu dekat. Tetapi gereja Tuhan, Alkitab berkata, saudaraku, bagaimana Yusuf dia taat. Waktu Tuhan berkata, Yusuf, kamu harus segera bawa Maria dan pergi ke Mesir. Alkitab berkata gereja Tuhan, bagaimana Yusuf itu dia mau berkorban.
Saudaraku, haleluya. Saya berdoa Bapak Ibu kalau saya diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ayat 16, haleluya. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Haleluya. Matius 2 ayat 16. Amin. Ketika Herodes tahu bahwa dia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, Amin. dia sangat marah. Amin. Lalu dia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem Amin. dan sekitarnya, Amin. yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, Amin. sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Umat yang diberkati Tuhan, ketaatan akan meluputkan saudara dari bencana. Saudaraku, Yusuf dia taat. Seperti perintah Tuhan. Kamu lari ke Mesir. Saudaraku, waktu dia lari ke Mesir, saudaraku, dia diluputkan dari tangan Herodes. Saudaraku, lihat ketaatan dan pengorbanan daripada Yusuf. Saudaraku, Matius pasal yang kedua, haleluya, ayat 19. Waktu saudaraku dia ada di Mesir, malaikat Tuhan datang mendatangi dia. Haleluya, Matius pasal yang kedua, ayat 19. Matius 2 ayat 19. Amin. Setelah Herodes mati, Amin. nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Malaikat Tuhan mendatangi dia di Mesir, lanjutkan. Katanya, bangunlah ambillah anak itu, bangunlah ambillah anak itu, serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. serta ibunya dan berangkatlah ke Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan, Alkitab tidak memberitahu berapa lama mereka di Mesir. Gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan. Tetapi ini yang Maria dan Yusuf lakukan. Bagaimana saudaraku Yusuf dan Maria, saudaraku, meninggalkan Bethlehem dan dia berjalan dan dia berangkat ke Mesir. Saudaraku, itu bicara pengorbanan. Belum sampai di situ. Lihat Alkitab saudara. Saya berdoa gereja Tuhan, kau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Matius pasal yang kedua ayat 22. Haleluya. Matius 2 ayat 22. Amin. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, Setelah Arkelaus menjadi raja, karena Herodes sudah mati, lanjutkan. dia takut ke sana. Yusuf takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, Karena dinasihati oleh malaikat Tuhan dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Alkitab berkata pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana dia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Saudaraku, Yusuf tinggal di sebuah kota yang ada di Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa dia akan disebut orang Nazaret. maka Yesus akan disebut orang Nazaret. Yesus dari Nazaret. Gereja Tuhan, Anda lihat. Saudaraku, yang pertama, dia mau berkorban. Dia mau mengambil seorang wanita yang sudah hamil. Yang pertama, yang kedua. Saudaraku, dia mau, saudaraku, meninggalkan Bethlehem dan berangkat saudaraku ke Mesir. Saudaraku, itu bukan perkara yang mudah. Yang kedua, yang ketiga gereja Tuhan. Saudaraku, malaikat berkata, kembali lagi dari Mesir. Dia balik ke Yerusalem. Dia balik ke Bethlehem. Saudaraku, setelah dia sampai di sana, belum sampai di sana, dia harus pergi lagi gereja Tuhan ke Nazaret. Gereja Tuhan, ini bicara pengorbanan. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, tema khotbah hari ini, beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudaraku, siapakah yang memperoleh kasih karunia di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah orang yang mudah percaya seperti Maria. Orang yang percaya akan firman Allah, sekalipun tidak masuk akal, tetapi Maria, dia percaya kepada firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang pertama, yang kedua adalah Yusuf yang mau berkorban. Yang kedua, yang ketiga gereja Tuhan, haleluya. Lihat Alkitab saudara. Saya berdoa Bapak Ibu, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudaraku, Matius pasal yang kedua ayat yang pertama. Matius pasal yang kedua ayat yang pertama. Matius 2 ayat 1. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, ayat yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? di manakah Yesus yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, Kami telah melihat bintangnya di timur. dan kami datang untuk menyembah dia. Kami datang untuk menyembah dia. Yang ketiga, saudaraku, heart of worship. Saudaraku, orang-orang Majus punya hati yang menyembah. Maka saudaraku, genaplah firman Tuhan Mazmur 25, 14, baca Bu Blinda. Orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang kesukaannya memuji menyembah Tuhan, maka perjanjiannya akan diberitahukan kepadanya. Gereja Tuhan, orang-orang di Bethlehem, orang-orang di Yerusalem tidak tahu kalau Mesias sudah lahir di sana. Tetapi justru ada orang-orang Majus yang datang dari sebelah timur, yang datang dari tempat yang jauh. Mereka bisa tahu bahwa Yesus sudah lahir di Bethlehem. Haleluya, haleluya. Mazmur 25, 14.
Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25:14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Bapak Ibu gereja Tuhan, orang Majus, mereka ada di tempat yang jauh di sebelah timur, tetapi mereka tahu bahwa di Bethlehem Yesus sudah lahir. Tetapi bayangkan saudaraku, orang-orang di Bethlehem sendiri banyak yang tidak tahu bahwa Mesias sudah lahir di sana. Perhatikan Matius pasal yang kedua. Haleluya, haleluya. Matius pasal yang kedua ayat 3 dan 4. Haleluya. Matius pasal yang kedua ayat 3 dan 4. Haleluya. Matius 2 ayat 3. Amin. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, Ketika Raja Herodes mendengarkan hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. saudaraku, ia terkejut, Herodes terkejut, orang-orang Yerusalem terkejut, lanjutkan terus. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Maka dia mengumpulkan ahli Taurat, imam, orang-orang Yahudi, lanjutkan. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Lalu dia minta keterangan di mana Mesias akan dilahirkan, lanjutkan terus, haleluya. Mereka bertanya kepadanya, Mereka bertanya kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. di Bethlehem di tanah Judea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Karena demikianlah tertulis dalam kitab para nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah di antara Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Orang Majus datang dari sebelah timur. Orang-orang Majus datang dari timur, gereja Tuhan, ke Yerusalem untuk datang memuji dan menyembah. Sementara Raja Herodes dan orang-orang Yerusalem, mereka terkejut. Mengapa? Karena mereka baru tahu bahwa Mesias sudah lahir. Bapak Ibu gereja Tuhan, tema khotbah hari ini, beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Siapakah yang beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan? Yang pertama gereja Tuhan, ada Maria yang mudah percaya, yang gampang percaya. Dia percaya akan segala hal. Dia tidak ragu akan perintah Tuhan dan berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan perkataan. Yang pertama. Yang kedua, ada Yusuf yang mau berkorban. Alkitab berkata gereja Tuhan, dia mau mengambil Maria walaupun Maria sudah hamil. Pengorbanan yang pertama. Dia mau meninggalkan Bethlehem dan berangkat ke Mesir, itu butuh pengorbanan. Kemudian dari Mesir dia kembali ke Bethlehem, itu butuh pengorbanan. Kemudian saudaraku dari tanah Judea dia pergi ke Nazaret, itu juga butuh pengorbanan. Gereja Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, saudaraku ada orang-orang Majus. Saudaraku, mereka datang hanya untuk menyembah Tuhan. Saudaraku, lihat Alkitab saudara. Haleluya. Matius pasal yang kedua ayat 11. Haleluya. Matius 2 ayat 11. Amin. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Maka masuklah orang-orang Majus itu ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Dan melihat anak itu bersama dengan ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Lalu sujudlah orang-orang Majus itu menyembah dia. Saudara gereja Tuhan, yang lebih penting dalam ibadah Natal ini, saudaraku. Saudaraku, mari sembah Yesus. Puji dia. Senangkan hatinya. Tidak ada yang lebih indah. Tidak ada yang Tuhan minta lebih, saudaraku, kecuali gereja Tuhan. Engkau dan saya hari-hari ini kembali kepada hati yang menyembah. Yang ketiga, yang keempat, saudaraku. Saudaraku, hati yang mau memberi. Saudaraku, lihat Alkitab saudara dalam Matius pasal yang kedua ayat 11. Saudaraku, yang ketiga adalah heart of worship. Yang keempat adalah heart of giving. Saudaraku, hati yang memberi. Saudaraku, Matius pasal yang kedua ayat 11. Baca Bu Belinda, haleluya. Matius 2 ayat 11. Amin. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Saudaraku, orang-orang Majus itu masuk ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Dan melihat anak itu bersama dengan ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Lalu mereka sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Alkitab berkata mereka pun membuka tempat harta benda mereka. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Dan mereka mempersembahkan kepada Yesus. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang keempat, Bapak Ibu gereja Tuhan. Siapakah yang memperoleh kasih karunia di hadapan Allah? Adalah orang yang punya hati yang memberi. Maka saudaraku, firman Tuhan berkata, haleluya, dalam 1 Tawarik 29 ayat 3 dan 4, ada satu saudaraku, Raja Israel. Saudaraku yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Selama 40 tahun dia memerintah, hampir tidak pernah kalah dalam peperangan. Dari seorang gembala 2-3 ekor domba, Tuhan angkat dia, Tuhan muliakan dia, Tuhan urapi dia. Saudaraku, menjadi raja atas Israel. Saudaraku, karena Daud adalah orang yang kesukaannya adalah memberi.
Saudaraku, 1 Tawarik 29 ayat 3 dan 4. Haleluya. 1 Tawarik 29 ayat 3. Amin. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, Lagi pula oleh karena cintaku akan rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, amin. aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir, Alkitab memberikan catatan bagaimana Daud memberikan 3.000 talenta dari emas Ofir. dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Alkitab memberikan catatan ada orang yang pernah memberikan saudaraku 3.000 talenta. 1 talenta itu 32 kilo, berarti saudaraku dia memberikan 96.000 kilo emas. Mengapa Daud bisa memberikan itu? Jawabannya, karena Daud adalah orang, saudaraku, yang hatinya hanyalah untuk Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu gereja Tuhan, Anda tidak akan pernah bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan gereja Tuhan kalau Anda, hati saudara belum dipulihkan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka saudaraku, lihat Alkitab saudara, 1 Tawarik 29 ayat 14. Mengapa Daud berani melakukannya? 1 Tawarik 29 ayat 14. 1 Tawarik 29 ayat 14. Amin. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan dan siapakah bangsaku? sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, Sebab daripadamulah segala-galanya. dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Daripada tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Gereja Tuhan, berapa banyak saudara percaya kalau hari ini Anda bisa memberi, kalau hari ini Anda bisa menabur, kalau hari ini Anda bisa membawa persembahan kepada Tuhan, gereja Tuhan, itu semua datangnya dari Tuhan. Ulangi lagi Bu Glinda, 1 Tawarik 29 ayat 14. Haleluya. 1 Tawarik 29 ayat 14. Perhatikan firman Tuhan ini. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, Daud berkata, siapakah aku Tuhan dan siapakah bangsaku? sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sehingga kami mampu, saudaraku, memberikan persembahan. Daud sendiri memberikan 96.000 kilo emas. Lanjutkan. Sebab daripadamulah segala-galanya, Sebab daripadamulah segala-galanya. dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu, gereja Tuhan. Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan, orang-orang yang beroleh kasih karunia di hadapan Allah adalah orang-orang yang punya hati untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Gereja Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Biarlah saudaraku, di penghujung daripada tahun 2021 ini, saudaraku, bawa persembahan saudara yang terbaik kepada Tuhan, bukan yang asal. Saudaraku, belajar kepada orang-orang Majus, mereka punya hati yang menyembah, tetapi yang keempat, mereka punya hati yang memberi. Yang terakhir, saudaraku, haleluya, saudaraku, kita belajar kepada gembala-gembala, mereka punya hati yang selalu memuji Tuhan. Lukas 2 ayat 20. Saudara gereja Tuhan, sekalipun mereka hanyalah gembala-gembala biasa, tetapi gereja Tuhan, hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Mereka selalu bersukacita. Mereka bersukacita bukan karena hal yang lain, tapi mereka bersukacita karena mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lukas pasal yang kedua 20. Haleluya. Lukas 2 ayat 20. Amin. Maka kembalilah gembala-gembala itu, Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, sambil memuji dan memuliakan Allah. karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. semua sesuai dengan yang dikatakan oleh mereka. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, mau engkau dan saya gereja Tuhan, dimanapun saudara berada, tetaplah bersukacita, tetaplah bergembira. Gereja Tuhan, sumber sukacita saudara bukan yang lain. Saudaraku, gembala-gembala ini, sekalipun mereka mereka tidak punya apa-apa, tetapi gereja Tuhan, sukacita mereka berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu, di penghujung tahun ini, biarlah engkau dan saya berlimpah-limpah sukacita, sehingga kalau Anda Bapak Ibu hatimu bersukacita, yang keluar dari mulutmu bukan sungut-sungut, tetapi yang keluar dari mulut saudara sepanjang bulan ini adalah ucapan syukur, puji-pujian dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Angkat tangan saudara Bapak Ibu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan berkati umatmu, berikan kami hati yang mudah percaya, berikan kami hati yang mau berkorban, berikan kami hati yang mau menyembah Tuhan, berikan kami hati yang mau memberi, berikan kami hati yang selalu memuji Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan berkati umatmu berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati kami Tuhan dalam nama Yesus. Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan, mari angkat roti dan anggur, percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib, dan oleh darahnya dosa kita diampuni, oleh bilurnya kita disembuhkan. Angkat roti tinggi-tinggi, demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ucapkan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan saudara tinggi-tinggi, demikian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya Bapak Ibu bahwa cawan ini persekutuan darah Yesus
Engkau yang percaya, minum dengan iman, haleluya, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Mari mengucap syukur dengan dahsyat dan luar biasa. Ucapkan syukur. Mulai memuji Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mulai memuji Tuhan. Kalau ada yang sakit, letakkan tangan di bagian yang sakit. Oleh darah Yesus kau sembuh. Oleh darah Yesus kau sembuh. Saudara, ucapkan syukur, mulai berdoa untuk keluarga saudara. Diselamatkan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Haleluya. Bapak Ibu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, kami mau membawa persembahan kami. Ucapan syukur kami. Kami boleh memberikan karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, biarlah di hari Natal ini, Bapak Ibu yang mau membawa persembahan yang terbaik, yang dahsyat bagi Allah kita, saya percaya Bapak Ibu sepanjang tahun ini sudah diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, ada satu pengumuman yang sangat penting. Bapak Ibu gereja Tuhan, mari tetap setia dalam ibadah doa fajar. Saya percaya Bapak Ibu gereja Tuhan, kau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, pulang terima berkat Tuhan. Diberkati roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang terimalah berkat Tuhan. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan sudah datang menjemput kita yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Shalom, haleluya, amin.